Halo, selamat pagi adik-adik remaja misioner. Jumpa lagi bersama Kakak Cantika di Do Re Mi, doa dan renungan anak misioner, Selasa 26 Juli 2022. Bacaan Injil hari ini yaitu Injil Matius 13 ayat 16 sampai dengan 17. Sebelum kita mendengar dan merenungkan Injil Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati, pikiran kita, dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Tuhan, sekalipun kami tidak melihat-Mu, namun kami percaya akan kasih-Mu dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk menjadi pendengar yang baik, karena Engkau pun hadir di dalam hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekalipun peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, pada Injil Matius 13 berisi tentang khotbah Yesus yang disampaikan dalam 7 perumpamaan. Lewat perumpamaan-perumpamaan tersebut, Yesus berupaya mengajarkan misteri kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Sifat misteri membuat perumpamaan-perumpamaan itu dipahami secara berbeda bagi para pendengarnya. Orang banyak yang selalu saja berharap pada Mesias dan kerajaannya yang mulia dan jaya, tidak akan memahami maksud perumpamaan-perumpamaan itu. Sebaliknya, para murid yang sudah mengalami hidup bersama Yesus, mendengar pengajarannya dan menyaksikan karyanya, akan memahami pesan perumpamaan-perumpamaannya, karena sebab itulah mereka disapa berbahagia. Pertama, para murid itu disebut berbahagia karena mereka dapat melihat wujud kerajaan Allah dalam karya Yesus. Karena Allah sendirilah yang berkenan membuka rahasianya kepada mereka. Juga para murid melihat, ini berarti mereka dimampukan dan diajarkan untuk dapat memahami dan menerima bahwa Allah tengah hadir dan memerintah lewat sabda dan karya Yesus. Kedua, para murid disebut berbahagia karena mereka dapat mendengar sabda Yesus sebagai sabda yang menyelamatkan. Hal itu memampukan para murid untuk mengubah cara hidup dan pola pikir mereka. Juga para murid mendengar. Ini berarti mereka dimampukan dan diajarkan untuk dapat menaati sabda Tuhan yang mengubah hidup mereka. Itulah dua hak para murid Kristus dulu dan kini. Yang membuat para murid layak disebut berbahagia bukanlah status, kemegahan gereja, ataupun tata organisasi, melainkan disebut berbahagia karena menjadi anggota dalam lingkaran Kristus. Kita hidup bersama Yesus, menjadi saksi mata dan telinga tentang semua sabda dan karyanya, sehingga menjadi tugas kita semua untuk meneruskan apa yang kita dengar tentang Dia kepada orang lain, serta melanjutkan apa yang kita lihat tentang kasih-Nya kepada manusia. Dengan demikian, kebahagiaan yang kita peroleh dari Allah dapat kita bagikan kepada sesama di sekitar kita. Dan melalui kitab suci ini kita diajak untuk melihat peristiwa hidup kita dengan mata iman kita, melihat kaitannya dengan karya Tuhan dalam hidup kita. Seperti saat menghadapi kematian orang yang kita sayangi,
kita mungkin bisa melihat dengan 3 mata. Pertama, mata biasa, kedua, mata hati, ketiga, mata iman. Dengan mata biasa, mungkin sebentar lagi kita tidak akan melihat saudara kita atau orang yang kita sayangi meninggal karena jasadnya akan dimakamkan di dalam tanah. Kalau dengan mata hati kita bisa merasakan perasaan-perasaan sedih, sepi, kecewa, kehilangan karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Lalu dengan mata iman kita tidak perlu bersedih, sebab berhadapan dengan kematian, iman kita melihat harapan hidup yang baru. Orang yang kita sayangi ini bukan mengalami akhir hidupnya, melainkan memulai hidup yang baru, hidup yang kekal bersama Allah. Kita sebagai umat beriman, kita yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kita di surga bila pengembaraan kita di dunia ini berakhir. Maka adik-adik remaja misioner, teman-teman remaja misioner, berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sabda Tuhan melalui perumpamaan-perumpamaan ini bukan hanya ditujukan untuk para murid-muridnya pada waktu itu, melainkan juga berbicara kepada kita saat ini. Memang kita tidak langsung melihat Yesus dan hanya mendengar sabdanya saat dia hidup di dunia ini, tetapi kita tetap mampu melihat karya-karyanya dalam hidup kita. Kita tetap mampu mendengarkan sabda-sabdanya dalam kitab suci yang juga kita dengarkan tiap hari lewat Do Re Mi ini. Mari kita membuka mata kita, mata iman melihat karya-karya Tuhan, dan mari kita membuka telinga kita untuk mendengar sabda-sabdanya. Semoga kita tidak menjadi kelompok orang yang sulit mendengarkan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, dibutuhkan suatu kesederhanaan dan kerendahan hati kita di hadapan Allah, supaya kita mampu mendengarkan dan senantiasa merasakan kehadirannya. Semoga demikian, amin. Adik-adik remaja misioner, marilah kita doa bersama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku kepadamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.